Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang merampas hak milik saudaranya, baik berupa kehormatan atau harta benda, maka hendaklah dia meminta kepada saudaranya itu agar memberikan kepadanya, atau meminta halalnya, atau menghukumnya sebelum ditindak oleh musuh-musuhnya, yaitu pada hari tidak ada dinar dan dirham, yaitu hari kiamat. Pada zaman dahulu kala ada seorang nelayan yang mengail dan mendapatkan seekor ikan. Akan tetapi ikan itu diambil oleh seorang pemuda yang gagah, lagi kuat, bahkan dia dipukulnya. Maka berdoalah si nelayan tadi, "Ya Tuhanku, telah Engkau jadikan aku orang yang lemah, dan Engkau jadikan dia seorang yang kuat, sehingga dia telah menganiayaku. Maka ciptakanlah makhluk Engkau yang lain, yang mengalahkan dia agar menjadi tamsil, ibarat bagi kaum muslimin." Setelah pemuda itu pulang ke rumahnya dan memanggang ikan itu, kemudian meletakkannya di atas meja makan, maka tatkala dia mengambil ikan itu, dia terkena oleh durinya. Maka dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ulat dan baksil ikan itu terus menggigit tangannya, sedang dia tidak bersabar lagi, sehingga terpaksa memotong tangannya, dan ulat baksil pun menjalar ke bagian lengannya, dan dia pun terpaksa memotong lengannya pula. Sewaktu tidur, dia bermimpi berjumpa dengan seorang yang berkata kepadanya, "Kembalikanlah ikan itu kepada pemiliknya, maka akan sembuhlah penyakitmu." Maka ketika terbangun dari tidurnya, dia tersadar akan hal itu. Maka dia pergi menjumpai nelayan yang dahulu, serta memberikan kepada dia 10.000 dirham, dan meminta dihalalkannya dari ikan yang telah diambil. Seketika si nelayan pengail itu menghalalkannya, maka bertaburanlah ulat dan baksil-baksil yang ada di tangannya, sehingga akhirnya sembuhlah tangannya seperti semula dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ketika ada seorang meninggal dunia dan diletakkan di kubur, maka salah satu malaikat datang kepadanya dan duduk di sebelah kepala. Malaikat itu menyiksanya dan memukul sekali dengan palu godam, sehingga tidak ada bagian anggota sedikit pun yang tidak terpotong-potong. Bahkan menjilat-jilatlah api di dalam kuburan itu. Kemudian malaikat itu berkata, "Berdirilah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Ketika mayat itu berdiri dengan sempurna, maka malaikat berteriak dengan kerasnya, yang bisa didengar oleh segala makhluk di antara langit dan bumi, kecuali jin dan manusia. Mayat itu menegur malaikat seraya berkata, "Wahai malaikat, mengapa engkau berlaku seperti ini? Dan mengapa engkau menyiksaku? Sedang aku telah mendirikan sholat, memberikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan." Malaikat itu pun menjawab, "Saya menyiksa kamu karena kamu telah melewati seorang yang dianiaya, dan dia meminta pertolongan kepadamu, sedang kamu tidak mau menolongnya. Dan pada suatu hari kamu mengerjakan sholat, sedang kamu belum membersihkan kencingmu.
telah diterangkan bahwa menolong orang-orang yang dianiaya itu wajib hukumnya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengetahui orang yang dianiaya dan dia meminta tolong kepadanya, kemudian dia tidak mau menolongnya, maka dia di dalam kuburnya dipukul dengan cemeti dari neraka 100 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah ini berasal dari kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis kembali oleh Sayyidina Syekh Utsman Al-Khwaibawi radhiyallahu an di dalam kitab Duratun Nasihin. Semoga kisah ini membawa manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.